Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama dari kita paling utama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga saya bisa membawakan presentasi ahamiyatus syahadatain. Salam salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawakan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Yang saya hormati teman-teman dan dosen. Baiklah, dalam pembahasan materi presentasi kali ini, izinkan saya untuk membicarakan sedikit mengenai ahamiyatus syahadatain, pentingnya dua kalimat syahadat. Berikutnya, kita masuk ke rukun Islam dulu. Yuniyal Islam ala khamsi saharati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqamus salati wa ita'iz zakati wal hajji wa shawma Ramadan. Islam dibangun atas lima perkara, bersaksi bahwa tidak ada Allah yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Terus sebagaimana kita tahu rukun Islam ada 5, mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan menunaikan haji bagi yang mampu. Terus mana sih yang rukun itu yang paling berat? Rukun yang pertama kan sholat memang berat, tapi ringan bagi yang khusyuk, yang iman yang benar gitu. Zakat juga berat, tapi bagi yang meyakini balasan dari Allah yang sangat besar tentu akan menjadi ringan. Puasa juga berat, tapi bagi yang beriman dengan baik dan akan jadi ringan juga. Haji juga berat, tapi bagi yang bertakwa itu menjadi ringan gitu. Jadi yang menentukan adalah iman yang ditentukan oleh baiknya syahadat. Rukun pertama. Kenapa sih gitu? Syahadat itu diletakkan paling awal gitu. Diletakkan di urutan pertama dalam rukun Islam, berarti syahadat itu sangat penting. Dia menjadi titik tolak baiknya rukun selanjutnya. Nah, keutamaan dua kalimat syahadat itu yang sebagaimana kita tahu, jalan masuknya ada agama Islam, yang benar. Begitu pentingnya diucapkan. Jadi ada orang yang terpanggil hatinya untuk memeluk agama Islam terdahulu. Ia dituntut untuk mengucapkan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Terus di sini saya ada poin-poin pentingnya jalan masuk pada agama Islam, inti dari ajaran agama, asas perubahan, hakikat dakwah para rasul, memiliki keutamaan yang sangat besar. Nah, yang saya pertama akan bahas itu jalan masuk agama Islam. Jika ada orang yang terpanggil hatinya untuk memeluk agama Islam terdahulu, ia dituntut untuk mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Agama manapun sekalipun dia memiliki nilai-nilai kebaikan. Kalau dia tidak mengucapkan syahadat ta'yin dalam keyakinan, maka kebaikan tidak diterima Allah. Ini menuntut keyakinan kacamata kita utama Islam, umat Islam. Terus kedua, inti dari ajaran-ajaran agamaan. Islam menempatkan persaksian dengan dua kalimat syahadat sebagai rukun pertama, sebab memiliki konsekuensi bahwa seseorang menjadi Muslim dan harus patuh terhadap hukum-hukum Islam. Artinya, dia harus menegaskan eksistensi Allah sebagai satu-satunya Tuhan dan menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW yang menjadi
pengikut Nabi Muhammad SAW yang telah membawa agama Islam ke dunia ini. Terus ketiga, eh, konsep dasar reformasi total. Azli menerangkan bahwa tidak akan mengubah nikmat atau bencana kemuliaan atau kerendahan, kedudukan atau kehinaan kecuali orang-orang itu mau mengubah perasaan, perbuatan, dan kenyataan hidup. Terus, terus yang keempat, hakikat dakwah para rasul. Dari Nabi dan Rasul yang pertama hingga yang terakhir, inti seruan mereka mengajak manusia untuk mempersembahkan ibadah kepada Allah semata, bahkan dalam beberapa kasus para Rasul melakukan revolusi dalam melawan tirai mengganggu manusia untuk taat kepada Allah. Tauhid merupakan hakikat dakwah para nabi dan rasul. Semua mengajarkan untuk tidak menyekutukan Allah dan menyembah hanya kepada Allah. Mereka para nabi dan rasul mengajak manusia untuk menjauhi perbuatan tahagut, tutut aliran, perbuatan tahagut. Nah, terus syahadat pintu masuk Islam ini dibagi bagi orang kafir mau masuk Islam. Setelah mengucapkan syahadat maka muslimin apapun niatnya urusan Allah. Jadi Usamah bin Zaid pernah bertempur dengan orang kafir yang setelah itu orang kafir itu tersedak dan hampir meninggal. Terus dia segera bersyahadat, tapi Usamah tetap membunuhnya. Terus kejadian itu dilaporkan ke Rasul SAW dan beliau marah tuh. Usama berkilah bahwa orang itu bersyahadat agar tidak dibunuh gitu. Terus Rasul Nabi Muhammad SAW bertanya, kenapa engkau tidak membelah dadanya? Jadi apa sih kayak walaupun dibelah dadanya juga kan nggak ada yang tahu kan apa niatnya sebenarnya. Jadi cuma Allah doang gitu yang tahu apa niatnya sebenarnya gitu. Tidak ada syahadat ulang. Ada sementara kelompok muslim mewajibkan syahadat ulang bagi muslim. Kalau sudah akil balik, kalau tidak berarti kafir. Nah, dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Sirah tidak ada yang menyebutkan masalah itu, yang ada sementara kelompok muslim mewajibkan syahadat ulang bagi muslim yang udah balik. Nah, kalau misalnya masalah itu menyangkut keislaman, tentu dibahas ketiga sumber itu. Pasti kan ada di Al-Quran, As-Sunnah, dan Sirah gitu. Lasyir di rumah Islam pentingnya karena syahadatain merupakan satu-satunya pintu masuk ke dalam Islam, berarti penting sekali. Tidak melewati pintu berarti belum muslim meski sudah berada di dalam rumah muslim. Penting juga untuk mendalaminya gitu. Jadi kulla maulidin yuladu ala fitriyati fa'abawahu yuhawida nihi au yunassoronihi au yumajsanihi. Terus syahadat ringkasan prinsip-prinsip Islam. Inti ajaran Islam adalah ikhlas kepada Allah, mengikuti ajaran Rasul SAW. Keduanya adalah syahadatain. Inti Al-Quran adalah surat Al-Fatihah penting sehingga wajib dibaca setiap sholat. Belajar mulai dari global. Pelajari sesuatu lebih mudah dari global lebih dahulu atau dahulu baru yang lebih rincinya. Semasa sekolah juga seperti mempelajari Islam tidak demikian, tidak mudah, tidak mulai dari mempelajari syahadatain. Mulai belajar dari syahadatain. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambi walil mu'minina wal mu'minat. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang berhak melainkan Allah, dan mohon ampunan bagi dosa-dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Terus syahadat asas perubahan harus mulai dari mana kalau kita ingin melakukan perubahan di masyarakat gitu. Pertanyaan yang jawabannya sangat sulit. Rasul Nabi Muhammad SAW tuh sendiri juga bingung gitu. Terus diturunkan di surat Ad-Duha ayat ke-7, dan dia mendapat
sepertimu sebagai orang yang bingung lalu diberikan petunjuk. Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkannya. Terus kondisi Mekah saat itu tuh politiknya juga di bawah bayang-bayang dunia. Raksasa Romawi dan Persia, banyak daerah subur yang dikuasai oleh kedua raksasa itu. Terus kalau misalnya ekonominya, harta yang banyak dipilih oleh segelintir orang, sementara sebagian besar masyarakat hidup miskin, mengakar riba. Terus yang moral, cara pernikahannya gitu, perkawinan warisan, perkawinan mut'ah, dan gabungan dua istri kakak beradik, kandung minuman keras dan judi sudah menjadi kebiasaan. Kenapa tidak mulai dengan gerakan politik? Dengan kepercayaan yang disandang oleh beliau, SAW, tentu bisa mengobarkan semangat kearaban untuk melawan tirani Romawi dan Persia. Setelah sukses, baru menerapkan kalimat tauhid. Kenapa tidak demikian? Kenapa harus mulai dengan syahadatain? Tirani tetap tirani gitu. Kalau hanya mengobarkan semangat kearaban lalu berhasil, maka sesungguhnya hanya berpindah tirani dari tirani Romawi atau ke Persia, tirani Arab yang diinginkan Allah, tauhid tegak dan dari langkah pertama. Kenapa tidak mulai dengan revolusi sosial untuk menghapuskan golongan kaya dan membagikan ulang kekayaan kepada semua orang itu adil? Tapi kalau ini yang dipilih bukan dari sebagai besar masyarakat atau terwujudnya sehingga pasti berhasil, setelah itu baru mendapatkan kalimat tauhid. Menghilangkan dendam, sistem Islam dalam masalah pembagian harta dinasti oleh ketaatan kepada perintah Allah karena mengharapkan pahala yang besar di sisi Allah. Di ayat nanti bukan jadi perampiasan yang mengakibatkan dendam antara anggota masyarakat dan terjadi dari langkah pertama kalimat tauhid yang sudah ditegakkan. Kenapa tidak mulai dengan gerakan moral? Rasul mungkin bisa mencari orang-orang bersih untuk melancarkan gerakannya. Setelah banyak berkumpul untuk gerakannya, akan banyak simpati yang harus tenang dari awal. Gitu. Moral yang harus dilandas kuat. Gerakan moral semacam itu yang hanya didasari oleh peduli kebaikan moral saja, tidak memiliki dasar yang kokoh, berarti pada akhirnya akan mudah roboh. Landasan kokoh yang menyelesaikan moralitas adalah kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Nah. Terus 3 tahun konsisten dalam menerapkan tauhid. Dalam Sirah Nabawiyah jelaskan bahwa dakwah Rasulullah SAW saat itu di Mekah fokus pada penanaman akidah. Setelah di Madinah baru hukum halal dan haram ditetapkan. Iman sebelum halal dan haram, sesungguhnya yang pertama turun dari Al-Quran adalah surat Al-Mufassil yang berisi peringatan tentang surga dan neraka. Sehingga keislaman manusia itu kokoh, turunlah tentang halal dan haram. Jika yang pertama kali turun tentang berkenaan dengan jangan minum khamar, pasti mereka berkata kami tidak akan meninggalkan selamanya. Jangan berzina, pasti mereka berkata kami tidak akan meninggalkannya. Terus Al-Quran adalah kitab tauhid terbesar. Sesungguhnya sejauh mana perkataan Al-Quran terhadap ilmu tauhid sih gitu. Sesungguhnya pembahasan utama dalam Al-Quran adalah tauhid. Anda tidak akan menemukan satu halaman yang tidak mengandung ajakan untuk beriman kepada Allah, Rasul-Nya, atau hari akhir, malaikat, kitab-kitab yang diturunkan Allah, atau takdir yang diperlakukan bagi alam semesta ini, bahkan dapat dikatakan bahwa hampir seluruh ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrah, ayat-ayat Makkiyah berisi tauhid dan terkait dengan tauhid. Syahadat hakikat dakwah para rasul. Setiap rasul yang diutus Allah pasti membawa kalimat syahadat. Jadi ini seperti pesan berantai, menunjukkan bahwa pesan syahadat itu sangat penting. Itu yang sangat penting.
wahai setiap rasul, ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaika annahu la ilaha illa ana fa'budu. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan padanya bahwasanya tidak ada Tuhan yang hak melainkan aku, maka sembahlah olehmu sebagai selain aku. Surat Al-Anbiya ayat 25. Syahadat keutamaan yang agung, kalimat Taibah la ilaha illallah, la ilaha illallah adalah sebaik-baiknya zikir. Syahadat juga telah memunculkan generasi terbaik umat, khairul ummah, generasi yang agung diakui langsung oleh Allah. Jika ingin generasi seperti itu muncul lagi, syahadat adalah kuncinya. Terus kalau ada pertanyaan, mengapa sih syahadat itu penting, teman-teman sekalian? Syahadat itu penting karena memang dia adalah merupakan apa sih, madkhalil Islam. Syahadat itu adalah merupakan pintu gerbang masuknya Islam. Maksudnya adalah siapa saja yang muslimatnya orang-orang yang sudah keluar dari fitrahnya, keluar dari fitrah Islam, maka ketika dia akan kembali kepada Islam, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat atau syahadatain sebagai bukti kemurnian ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguh hanya milik Allah Subhanahu wa taala saja. Khairul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.